Ya rekan-rekan semuanya, pada video kali ini saya sudah bersama dengan orang yang spesial yang punya buku ini. Kami berdua dengan satu dokter lagi menulis buku yang spesial yang sangat jarang dibahas, manajemen pengadaan barang jasa untuk kamar jenazah rumah sakit. Nah sekarang saya sedang bersama dengan salah satu dokter Adi Firmansyah. Beliau ini salah satu dokter forensik ya, di RSCM ya, seperti itu. Nah ada mau disampaikan mengapa buku ini layak dan penting dimiliki oleh rumah sakit atau siapapun lah ya. Menurut dokter gimana dok? Ya, selama ini rumah sakit selalu dan kamar jenazah itu selalu dianggap sebagai tempat yang mengerikan, tempat yang buangan. Tapi sebetulnya apa yang kita kerjakan di sana membutuhkan banyak pertimbangan serta harus kita lakukan dengan hati-hati dan dengan penuh standar. Nah, dengan adanya buku ini kita harapkan cara kita mengadakan barang dan jasa untuk menunjang pelayanan di kamar jenazah itu akan menjadi semakin lebih baik. Karena buku ini akan mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana kita mengadakan barang-barang dengan kualitas terbaik untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Iya. Boleh tahu dokter sejauh ini setahunnya dokter ini bagaimana sih perhatian ya terhadap sektor untuk ruang kamar jenazah ini ya, kualitas kamar jenazah di umumnya lah di Indonesia setahunnya dokter gimana? Ya. Rata-rata ini? Ya, rata-rata memang pihak pimpinan rumah sakit masih belum memandang begitu penting ya kamar jenazah, tidak seperti dengan ruang-ruang lain di rumah sakit. Tapi itu bukan berarti kamar jenazah tidak memegang peranan yang penting. Tanpa adanya kamar jenazah dan pelayanan di kamar jenazah yang baik dengan kualitas sarana prasarana yang baik, tentunya akan membuat akan mempengaruhi juga reputasi rumah sakit. Adanya barang-barang yang baik yang digunakan dengan cara-cara yang standar juga tentunya akan memberikan penghormatan kita terhadap jenazah yang tadinya juga adalah seorang manusia menjadi lebih bermartabat. Disinilah menjadi bagaimana rumah sakit melalui kamar jenazahnya memberikan penghormatan yang terbaik dan bermartabat bagi jenazah tersebut. Iya. Dan hebatnya di buku ini teman-teman ya, kita berbicara visi ke depan ya. Kita bagaimana memperlihatkan kualitas kamar jenazah di negara-negara maju atau masa depan kamar jenazah itu seperti bagaimana. Bisa diceritakan secara global itu bagaimana sih kamar jenazah yang ideal dari best practice internasional setahunnya dokter ini? Ya. Di dalam buku ini kita bahas bagaimana kondisi existing serta bagaimana kita melihat ke depan tentang pengadaan barang-barang yang tentunya memenuhi standar nasional seperti yang kita bisa temui di IHFG ya, International Health Facility Guidelines, melalui dari mortuary freezer ataupun dengan meja pemandian jenazah, meja otopsi, sampai ke sistem alat-alatnya, terutama juga bila rumah kamar jenazah tersebut menyelenggarakan layanan kedokteran forensik dan mediko legal. Untuk melakukan otopsi maka membutuhkan meja otopsi yang baik, mengumpulkan alat-alat serta sistem informasi di rumah sakit yang baik. Nah tentunya tidak hanya sekarang namun juga ke depan barang-barang yang tadi saya sebutkan yang juga ada di dalam International Health Facility Guidelines juga akan bisa diadakan secara memenuhi standar best practice pengadaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Iya, kebetulan kami berdua ini juga alumni ya, alumni dari SMA Negeri 1 Gresik. Iya, ini saya hello buat semua teman-teman di alumni, ajakan untuk kita berdua, yuk mari kita berkarya di keahlian kita masing-masing. Kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan kebanggaan untuk SMA Negeri 1 Gresik. Ada mau sampaikan? Ya, mari kita semua berkarya, tidak hanya untuk tempat kita saat ini, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Nah, ini hasil karya kami berdua. Semoga kolaborasi ini juga bisa dicontoh oleh teman semuanya, bahwa kita sekalipun berbeda latar belakang, Dr. Agus Arif, Pak Agus dari BMKG ya? Iya, kalian BMKG. Saya di kedokteran. Ya, nggak ada hubungannya kan? Ternyata kami bisa ketemu di satu minat yang sama dan ternyata bisa mengkolaborasikan untuk membuat suatu produk yang saya rasa bisa kita manfaatkan bersama. Iya, dan ini masih awal, insya Allah di
pikiran kita masih ada hal-hal yang bisa kita abadikan ya di Google Scholar ya dengan ini. Dan insya Allah barangkali pesan terakhir untuk sektor pendidikan dok, dan literasi untuk kampus-kampus fakultas kedokteran di seluruh Indonesia lah, barangkali apa yang bisa dimanfaatkan secara literasi dari buku ini dok menurut dokter? Ya, saya rasa dari buku ini kita menjadi satu tolak ukur ya untuk membuat standar kamar jenazah itu menjadi lebih baik. Saat ini kita lihat dari banyak standar-standar itu masih cukup ketinggalan zaman, tapi dengan adanya buku ini diharapkan standar kamar jenazah setelah pelayanan pun akan menjadi lebih baik dan lebih bermartabat. Riset-riset apa yang bisa kira-kira bagi peluang penelitian ke depan menurut dokter dari adanya buku ini? Ini ajakan untuk supaya biar buku ini disitasi dong, ya nanti kan biar ada ribuan orang mensitasi buku ini di Google Scholar nih. Ajakannya gimana dok? Ya tentunya banyak sekali penelitian-penelitian di bidang pelayanan forensik ataupun pelayanan di kamar jenazah. Karena dari buku ini kita bisa melihat bagaimana kita dari pengadaan misalnya mortuary freezer, kita akan melihat bagaimana kita bisa mempreservasi jenazah serta mungkin menentukan berapa kebutuhan jenazah secara real untuk setiap masing-masing rumah sakit. Itu ada rumah sakit yang volume pasiennya bednya berapa, mungkin tipe dasar, tipe madya, tipe utama, dan tipe paripurna. Tentunya akan bisa meriset setelah memiliki freezer, tentunya bisa meriset berapa banyak sih slot yang dibutuhkan, atau bahkan pengadaan-pengadaan lainnya, misalnya apakah memang membutuhkan satu bed meja otopsi atau membutuhkan 2 dan lain sebagainya seperti itu. Iya ya, ini kebanggaan alma maternya. Bisa ceritakan saya hello untuk alma maternya di kampus ini dok, ajakan supaya bisa berkarya nih. Kita saling belajar, kami saling belajar ya. Pak Agus ini memang lebih oke ya, udah malang melintang di dunia pengadaan barang dan jasa dan sudah menjadi instruktur. Saya pun juga banyak belajar tentang beliau, dan kami saling mengkontribusikan dengan Dr. Arif Rahman Sadat juga saling mengkontribusikan dari spesialisasi kami masing-masing untuk bisa berkolaborasi di dalam buku ini. Saya rasa begitu. Oke, nantikan pembahasan saya sedikit demi sedikit ya, hal-hal yang perlu Anda ketahui supaya teman-teman bisa tahu apa sih gagasan yang diangkat dari buku ini. Dan insya Allah yuk miliki buku ini untuk seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia, mau negeri swasta ya, harus punya buku ini, dan seluruh dunia dimanapun, karena referensi kalau kita cari di internasional book juga sangat kurang sekali ya, rumah sakit jadi satu referensi ketika kita menata kelolakan kamar jenazah itu menjadi bertanggung jawab, bermartabat. Sukses selalu, jaga integritas. Kita ketemu di vlog selanjutnya.